Oke. Saat ada beberapa pertanyaan penting tentang bertuhan atau tidak. Seberapa penting bertuhan dan seberapa tidak penting dan seberapa absah orang itu hidup tanpa Tuhan. Oke, insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Nidal Masyhud. Beliau adalah direktur dari Ihkam Center, fokus di pengkajian akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Gitu ya. Pertanyaannya saya mulai dari tentang sains. Setiap agama pasti punya aturan-aturan atau rules yang membatasi seseorang untuk do and done. Oke. Nah, berkaitan dengan sains, apakah agama menjadi obstacle atau agama menjadi penghalang seseorang untuk eksplorasi secara bebas tanpa aturan? Bagaimana pandangan Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau agama ditanya apakah menjadi penghalang untuk orang mengeksplorasi secara bebas tanpa aturan, ya jelas. Karena agama itu adalah aturan. Jadi dia memberikan rules dan tata cara serta panduan bahkan untuk orang itu bisa memulai dengan baik, proses dengan baik dan berakhir dengan baik, termasuk dalam aktivitas di lingkungan sains gitu. Jadi dia memberikan batasan-batasan yang sebetulnya adalah arahan-arahan. Di dalam sains sendiri kan ada metode ilmiah, ada prosedur yang perlu ditempuh supaya orang bisa mencapai kesimpulan itu secara matang gitu. Nah, agama pun sama. Cuma dia lebih utuh dan menyeluruh, mengatur pikiran, mengatur keyakinan, mengatur perasaan, mengatur tingkah laku. Nah, yang kemudian detailnya itu dalam seseorang menghasilkan informasi-informasi yang lebih detail soal proses-proses yang ada di alam, itu garapan dari sains. Oke, lalu kenapa banyak saintis itu ateis juga, tidak bertuhan? Apakah seseorang itu semakin mendalami sains, dia semakin pada titik Tuhan itu emang nggak ada gitu? Sebetulnya urusan apakah saintis itu bertuhan atau tidak bertuhan, itu tergantung dari seberapa jauh dia mengembangkan pola berpikir yang ilmiah yang biasa dia geluti ketika mengkaji soal benda, ya, ketika mengkaji soal fenomena di alam sekitar, ketika mengkaji misalnya soal fisika, biologi dan kimia, itu kan dia berawal dari pengamatan, ya. Sebelumnya mungkin ada hipotesis, ada dugaan-dugaan, kemudian dia ingin simpulkan lebih matang di dalam percobaan-percobaan lalu menghasilkan kesimpulan. Nah, agama itu datang dengan sepaket aturan-aturan, ya. Yang kalau seorang saintis itu mau melanjutkan pola berpikir ilmiahnya itu ke dalam aturan dia bersikap, hidup dan bertindak, mau nggak mau dia harus punya satu paket atau sistem perilaku. Satu kita mulai lebih lengkap ya. Sistem keyakinan dia harus punya, ya. Dan saintis secara alami dia punya tapi parsial sekali. Kenapa? Contohnya begini. Sains itu kan rata-rata berisi hasil yang di produknya itu berisi rumusan-rumusan hukum alam misalnya, ya. Atau bahkan kadang-kadang hukum sosial. Itu kan berawal dari penelitian, pengamatan melalui observasi, kemudian eksperimen, ya, satu fenomena hubungan sebab akibat itu diulang-ulang sehingga sampai meyakinkan. Di sana ada latarnya, gitu, ada dasarnya yaitu universalitas hukum alam. Bahwa kalau kita menguji air ini misalnya dipanaskan dengan dalam satu ATM dengan suhu 100 derajat Celcius misalnya, ternyata mendidih. Kita uji air yang lain, kita uji di berbagai kondisi lingkungan yang berbeda, ternyata sama semua, disimpulkanlah hukum bahwa air secara alami kalau dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius, ya, tekanan 1 atm misalnya, dia akan mendidih. Padahal yang dia uji mungkin hanya 100 air, 200 air, tapi dia punya secara mental, ya, dan ini basis seseorang berpikir, percobaan-percobaan itu menunjukkan aturan yang berlaku universal untuk semua air jika kondisinya
sama atau mirip dengan itu. Nah, ini kan pola berpikirnya begitu. Kalau dia tidak punya basis itu, nggak jadi sains itu. Artinya Karena dia akan selalu memunculkan kemungkinan, oke lah, menguji 2000 air. Tapi air yang belum diuji kan bisa jadi punya Berbeda. hukum sendiri, Oke. gitu, punya keganjilan yang menyimpang. Gitu. Itu diberlakukan ketika misalnya kita menguji air tadi. Nah, semestinya itu diberlakukan semua. Kalau hubungan sebab akibat itu sudah jelas, ya, sudah jelas dan berulang kali, maka mestinya dia berlaku umum. Kalau sudah jelas bahwa semua proses baru, apalagi proses yang canggih di alam ini ternyata ada operatornya, ada agen atau pelaku luar yang memproses itu sehingga terjadi perubahan dari yang semula tidak teratur menjadi teratur, dari satu benda menjadi benda yang lain. Ya. Kenapa tidak diterapkan juga untuk menghukumi atau menilai manusia makhluk hidup bahwa dia yang semula hanya berupa janin, ya, janin pun berproses sebelumnya dari sperma dan ovum, ya. Kemudian janin nanti berkembang menjadi bayi yang bisa lahir dan terusnya proses. Kenapa nggak diterapkan juga universalitas hukum alam bahwa ini pun pasti ada desainernya yang secara luar biasa mampu melakukan proses itu. Itu kan contoh kalau dia memberlakukan kebiasaan dia berpikir di hal-hal yang parsial tadi ke dalam yang secara utuh gitu. Gitu. artinya sains itu ditujukan kan oleh para saintis itu untuk memakmurkan kehidupan manusia. Oke, kalau dengan Sebentar. Jadi sains kalau yang versi ateis itu tidak punya tujuan. tidak punya Dia tujuan. hanya punya tujuan untuk mengetahui proses. Tidak menjawab pertanyaan kenapa dan untuk apa. Tidak menjawab pertanyaan kenapa dan untuk apa, tapi hanya menjawab bagaimana sih prosesnya. Gitu. Bagi seorang ateis. Bagi seorang ateis, saintis yang ateis yang sebetulnya di situ dia paradoks sikapnya. Itu tidak mungkin sesuatu yang terjalin rapi seperti ini pelakunya tidak punya tujuan. Ya, Gitu. masuk akal. Oke, di sisi lain Ustaz, seandainya seorang saintis itu melakukan penelitian, tentu tujuannya untuk kemajuan teknologi yang mengantarkan manusia lebih mudah, lebih simpel, lebih cepat gitu ya. Ya. Dan dia seorang ateis tidak bertuhan. Lalu seberapa penting peran agama dalam teknologi? Ya, jadi sains atau ilmu pengetahuan alam ya, ilmu terapan ini itu menghasilkan wawasan-wawasan soal sebab akibat, ya, bahwa satu benda kalau diproses begini akan berubah menjadi begini. Lalu pemanfaatannya itu tergantung orangnya. Dia manfaatkan itu menjadi teknologi, ya, mengetahui hukum-hukum yang terkait misalnya dengan listrik, maka dimanfaatkanlah listrik itu menjadi sumber energi untuk mesin-mesin misalnya. Ya. Dia memanfaatkan elektromagnetika juga untuk mesin-mesin digunakan sebagai teknologi. Lalu kemudian teknologi ini menghasilkan misalnya alat-alat, ya, menghasilkan alat-alat. Nanti penggunaannya juga terserah orangnya. Mau digunakan untuk apa? Oke. Untuk mengeksploitasi alam, mengeruknya sehingga banyak kerusakan di sana sini, ataukah untuk membantu mempermudah hidup manusia tanpa kerusakan. Ini semua tidak bisa stabil kalau orangnya itu tidak punya sistem perilaku. Ya. Mana Berarti yang bedanya- boleh, mana yang tidak boleh dia lakukan, itu harus ada. Karena kalau tidak, hanya mengandalkan ilmu pengetahuan dari percobaan sains tadi, semuanya terbuka. Ibarat orang dikasih pisau ini adalah teknologi ya. Kemudian dia terserah mau diapakan. Oke, berarti di sini peran agama ketika sebuah penemuan baru muncul dan pemanfaatannya itu bisa banyak, orang yang beragama cenderung menggunakannya pada hal yang positif sesuai dengan aturan ajaran agamanya. agama. Oke. Artinya begini, mau tidak mau seseorang untuk bisa perilakunya terkendali, ya, apalagi dia punya tujuan tertentu, misalnya untuk kemakmuran masyarakat, itu kan satu tujuan.
tujuan ini harus disepakati oleh semua orang yang berperan di situ. Mereka tidak bisa menyepakati kecuali dengan adanya satu sistem nilai. Ya. Kalau sistem nilainya beda-beda, ya bentrokan. Yang satu maunya ke sini, yang satu maunya ke sini. Apa maksud satu sistem nilai yang sama? Artinya agama harus sama gitu? Jadi ada dua posisi agama yang terlihat sekali berperan. Pertama, posisi di dalam proses-proses berdasarkan sains, termasuk teknologi, apalagi teknologi yang menyangkut makhluk hidup. Itu di situ agama ataupun sistem nilai itu memberikan rumusan mana yang boleh diproses, mana yang tidak. Misalnya cloning. Cloning makhluk hidup. Di situ dia butuh tatanan nilai. Boleh atau enggak? Kalau kumpulan saintisnya beda-beda, yang satu mendukung, satu tidak mendukung, konflik. Gitu. Ya, itu ketika akan memproses. Ketika prosesnya sudah jadi, ya, hal itu sudah dilakukan, sudah menghasilkan produk. Nah, produk ini pun akan perlu dipertimbangkan. Boleh nggak dipakai untuk ini atau dipakai untuk itu? Gitu ya. Misalnya dari teknologi menghasilkan jenis makanan, ya, yang dia sebetulnya diproduksi dari sebagian organ tubuh makhluk hidup yang diambil. Dalam aturan agama misalnya dikatakan itu bangkai. Sehingga ketika dia dikembangkan berarti sama saja dengan mengembangkan suatu bangkai, ya kan? Yang dari agama misalnya kita tahu itu tidak disukai oleh Sang Pencipta. Nah, maka di situ aturan bertemu. Tapi kalau sekedar untuk dikasihkan makan ke lele misalnya, dikasih makan ke ikan, nah, ada batas-batasan di mana dibolehkan. Jadi dua terminal itu pas mau memproses produk teknologi, ya. Lalu ketika produk teknologinya sudah jadi, ini akan dipakai untuk apa? Mau tidak mau, seorang saintis butuh tatanan nilai. Dari mana dia akan dapat tatanan nilai itu kalau bukan dari agama? Ya jawabannya dua, ngarang-ngarang sendiri, nyusun-nyusun sendiri, ya, atau dia warisi dari tatanan nilai di masyarakat dia yang disusun orang-orang sebelumnya. Jadi tatanan konvensional ini dua-duanya. Pilihan ketiga adalah dia punya akses untuk mendapatkan tatanan nilai itu dari Sang Pencipta. Nah, ini 3 pilihan saja. Gitu. Agama yang kita bicarakan itu umumnya adalah yang ketiga. Dia mengklaim atau meyakini atau memang beneran mendapatkan tatanan nilai dari yang paling mengerti soal manusia, dari pembuat manusia. Berbicara lebih lanjut di komunitas lebih besar, negara. Faktanya, kalau agama itu mengarahkan manusia menjadi lebih makmur, keadilannya lebih merata, gitu, lebih maju. Kenapa banyak negara-negara maju itu justru negara tidak beragama? Sebut saja China misalnya. Sekarang hampir semua produksi teknologi bisa dikloning oleh China, gitu ya. Yeah. Itu bagaimana menjawab itu? Berarti agama dalam hal ini mereduksi atau mengurangi keberhasilan sains atau teknologi atau bagaimana? Jadi begini, agama itu kan tatanan nilai. Terus dia mengatur perilaku manusia, bahkan mengatur bagaimana cara manusia berpikir, berkeyakinan dan berperasaan. Ya. Kemudian nanti ada tujuan. Tujuan dari agama itu tidak bisa dikarang-karang sendiri oleh pengamat agama. Dia harus ngambil dari referensi agama itu sendiri, dia bilang apa. Dan referensi agama, untuk agama yang besar ya, itu adalah kitab suci atau seorang nabi. Kan gitu. Kitab suci bisa kita akses sampai sekarang. Seorang nabi selaku tokoh yang dianggap paling otoritatif di dalam agama itu, dia juga bisa diakses melalui peninggalannya, ya, tradisi berupa ucapan maupun perilaku yang seandainya masih terlestari sampai zaman kita. Itu ada referensinya. Setiap agama pasti ada referensi otoritatifnya. Kalau kita lihat misalnya Islam, ya, termasuk juga Kristen,
dan saya kira Yahudi juga ya sebagai agama lain dianggap agama-agama Semitis ya. Padahal sebetulnya dia bukan tidak mesti khas kalangan Semit ya. Di sana kalau kita lihat contoh Islam, tujuan yang disebutkan Islam dari pelaksanaan dan pengamalan agama itu bukan kemakmuran duniawi. Bukan. Berarti nggak ada porsi untuk kemakmuran duniawi. Bukan tidak ada porsi, tetapi dikatakan bahwa tujuan utamanya itu adalah kemakmuran setelah kematian. Kebahagiaan dan keselamatan setelah kematian. Baru kemudian dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi juga jangan lupalah porsi kalian di kehidupan dunia ini. Nah, itu kan tujuannya. Maka ketika seseorang mengamalkan agama, kemudian dia katakanlah tidak mendapat kekayaan di dunia, sama sekali tidak bertentangan dengan tujuan agama. Karena tujuan agama memang bukan itu. Ya, tujuan agamanya nanti untuk kehidupan abadinya itu dia selamat dan bahagia. Adapun di dunia bisa makmur, bisa kekurangan, tapi ada jaminan bahwa kalau dia mengamalkan itu hatinya tentram. Itu di dunia hatinya yang tentram, bukan uangnya banyak, bukan propertinya yang bendawi itu banyak. Gitu. Berarti ini dari satu sisi yaitu nilai harta, Ustaz ya. Bagaimana kalau kita bicara yang disepakati seluruh manusia, yaitu keadilan yang merata atau keamanan misalnya. Semua orang butuh keamanan. Tadi Ustaz bilang bahwa tujuan utama agama itu lebih berfokus pada setelah kematian, gitu ya. Untuk dunia ini tetap ada porsinya tapi sedikit. Nah, apakah porsi keadilan dengan orang beragama itu berarti sedikit dan kita layak? Kalau kita nggak mampu, nggak kaya, mungkin satu orang yang merasakan, kita keluarga kita. Tapi kalau di level negara tidak adil, ya seperti orang bilang, kenapa negara-negara yang beragama itu justru saling perang, misalnya seperti itu. Jadi begini, tadi ada soal kemakmuran duniawi, yang berupa harta, berupa keamanan. Bukan, keamanan beda lagi. Ya mungkin juga keamanan dalam arti gangguan dari sekitar dan semacamnya itu tidak merupakan jaminan. Itu justru menjadi ujian bagi orang beragama untuk nanti terlihat kualitas keberagamaannya. Kualitas fokus dia ke pengabdian kepada Tuhan dan ke akhirat akan terlihat. Yang dijamin adalah kebahagiaan jiwa dan hati, satu ya. Adapun kalau kita bicara soal keadilan, maka keadilan ini menjadi ajaran agama, menjadi inti ajaran agama. Sehingga kalau orang menerapkan ajaran agama, ini kita bicara soal agama Islam ya, yang sudah sangat jelas keadilannya. Dikatakan kan dalam agama Islam, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan keadilan. Nah, dan kebaikan. Ya, kebaikan dengan ukuran agama. Jadi keadilan itu harus diterapkan. Maka keadilan bukan hanya tujuan dari beragama, tapi itu inti dari ajaran agama. Bahkan kenapa manusia tidak boleh menyembah selain Sang Pencipta? Karena itu sikap tidak adil. Ya, sikap tidak adil dari seorang hamba menyembah selain Tuhannya. Berbakti kepada yang bukan menciptakan. Berbakti kepada yang tidak punya hak untuk dia diibadahi, disembah gitu. Terus jawaban tadi gimana, Ustaz? Kenapa banyak negara-negara yang ateis tapi ternyata maju? Negara-negara beragama justru banyak yang tidak maju, misalnya begitu. Kembali tadi, jadi dia bukan sesuatu yang layak dipertanyakan. Ya, itu sama aja dengan bertanya, kenapa di negara A cuacanya panas, di negara B cuacanya dingin. Kenapa di kawasan A banyak airnya? Kenapa di kawasan B tidak begitu ada airnya? Di kawasan C ada air tapi payau. Ini semua kan bukan jaminan. Tidak ada yang menggaransi bahwa ini akan rata. Yang digaransi itu adalah kalau kamu menerapkan agama dengan konsekuen dan konsisten serta utuh, akan tercapai tujuannya tadi. Ketentraman hati ketika di dunia, kemudian ketentraman sekaligus kesejahteraan nanti di akhirat.
Oke, berarti. Yang lain-lain tidak dijamin. Tapi catatannya tadi ketentraman di dunia juga. Berarti di Ketentraman dunia. hati Oh. ketika di dunia. Ada kata hatinya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Adapun kesejahteraan dalam arti kaya atau terpenuhi ini sama sekali bukan jaminan. Oke. Lalu ada jargon begini, Ustaz. Semua Ya, agama. sebentar ya. Karena bukan jaminan, maka dia sama sekali tidak layak untuk dituntut. Kan tidak dijanjikan, dia tidak digaransi, dan bukan merupakan tujuan dari agama. Maka kalau kita bicara agama, jangan menuntut ini, karena ini sama sekali tidak. Justru menjadi salah satu ujian orang beragama itu kadang-kadang ditakdirkan untuk miskin, kadang-kadang ditakdirkan untuk sakit, ya. Kadang-kadang ditakdirkan secara duniawi dia tidak sejahtera, gitu. Ya. Sehingga sama sekali tidak logis kalau kemudian dituntut. Karena itu bukan sebuah pilihan ya. Ya, itu bukan sebuah jaminan maupun iming-iming. Kalau jaminan, kalau diterapkan berarti harus dong terjadi. Ya, harus dipenuhi kan begitu. Walaupun ada juga kadang-kadang iming-iming semacam itu, tapi sifatnya tidak mutlak. Gitu. Oke. Ya. Baik. Kemudian ada jargon, Ustaz. Kalau kita bisa hidup bermoral, sopan, tanpa beragama, seberapa penting kita harus beragama gitu? Kita harus diatur oleh ajaran agama. Padahal tanpa agama pun kita bisa kok sopan, berbakti sama orang tua, kita bisa bertanggung jawab dengan bekerja, kita bisa sayang sama istri, tetap aja gitu. Kita tanpa agama bisa. Kenapa atau seberapa penting beragama bagi kehidupan individu atau moral seorang individu? Itu sama aja orang berkata, saya bisa kok tanpa mohon maaf ya, tanpa celana maupun sarung tetap berpakaian, saya bisa. Caranya apa? Pakai baju aja. Ya kan? Memang benar orang bisa berpakaian tanpa celana maupun sarung maupun pakaian yang menutupi aurat bawahnya, dan dia masih berpakaian. Tapi pakaian yang sangat kurang, itu tidak memenuhi kebutuhan. Ya, tidak memenuhi. Sama orang, saya bisa kok bermoral tanpa beragama. Itu pasti moral yang sangat parsial, sangat sedikit. Ya, moral yang bisa diatur tanpa beragama. Karena agama itu kan moral juga sebetulnya. Agama itu moral, tapi dalam bentuk yang lengkap, mengatur manusia berperilaku terhadap dirinya, dia bagaimana memperlakukan dirinya sendiri. Boleh nggak menyiksa dirinya, boleh nggak mengkonsumsi narkoba misalnya, itu moral terhadap diri sendiri. Lalu mengatur moral terhadap manusia yang lain. Manusia yang lain ini semua, mulai dari keluarganya, mulai dari masyarakatnya, ya. Terus mengatur moral antara dia dengan makhluk hidup yang lain, dengan hewan, ya. Bagaimana dia bersikap dengan tumbuhan, misalnya agama mengatur kalau ada kesempatan untuk bertanam, tanamlah, itu satu kebaikan untuk tumbuhan, misalnya. Agama juga mengatur bagaimana bermoral dengan lingkungan. Layak nggak dieksploitasi sedemikian rupa sehingga alam itu menjadi rusak. Agama juga mengatur bagaimana berinteraksi bahkan dengan benda mati. Ya, misalnya ada aturan dalam agama, khususnya dalam Islam ya, sebagai agama yang paling lengkap. Jangan orang itu pakai sandal satu saja. Satunya tidak dipakai sandal. Itu moral dengan kaki sekaligus dengan sandal. Kaki dia dua. Kenapa yang dipakai sandal hanya satu? Nggak adil. Ya. Terus sandal dia dua. Kenapa yang satu difungsikan, satu tidak? Lalu yang lebih penting lagi, agama mengatur moral seorang manusia dengan penciptanya, yang nantinya akan meminta pertanggungjawaban dia ketika di akhirat, yang akan menjamin dia bagaimana, yang bahkan yang menguasai kehidupan dia ketika di dunia. Sementara moralnya ateis sama sekali tidak mengatur itu. Padahal itu justru inti dari kehidupan. Ya. Kita bisa misalnya hidup sendirian di pulau terpencil, tapi tidak bisa kalau tidak berinteraksi dengan Tuhan. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwa orang itu bisa bermoral, tapi tidak lengkap kalau dia tidak beragama. Karena agama itu melengkapi semua sektor kehidupan dia. Diri sendiri, dengan benda mati, dengan orang lain, maka dengan Sang Pencipta. Nah, bisa beri contoh nggak, Ustaz? Keterbatasan orang yang tidak beragama dalam nilai-nilai moral yang
itu dipandang kita sepakati itu nggak bagus gitu. Ya, saya sebutkan dua saja ya. Oke. Moral tadi itu kalau sumbernya bukan dari agama, dia kan terbatas untuk mengidentifikasi misalnya apa perilaku yang tepat ketika dia bertransaksi dengan manusia. Boleh nggak orang utang, ya, kemudian utangnya ini menuntut pengembalian yang lebih. Kalau hanya mengandalkan moralitas yang di luar agama, dia nggak nemu rumusan jelasnya, ya kan? Sehingga dia akan mencari dasar-dasar yang sebetulnya tidak bisa disepakati secara universal, gitu. Boleh nggak orang berjudi dengan sukarela? Ya. Ya. Sama-sama semuanya menggunakan uangnya sendiri, Ya, harta dia sendiri. harta dia sendiri, Hak dia ya pakai, kan? gitu. Terus difasilitasi ada permainannya untuk menentukan siapa pemenang, misalnya happy saja. Oke. Tapi yang menang hanya satu, yang lain cemberut semua. Dan kalau itu diulang-ulang terus, sengsara dia hidupnya. Moralitas yang konvensional agama tidak bisa secara tegas menilai hal-hal semacam ini. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, saya sebutkan dari sisi moralitas yang non agama itu kan harus ada rumusannya. Siapa yang mencetuskan? Siapa yang merumuskannya? Iya. Kalau ada 10 kepala, beda-beda semua hasilnya. Sementara kalau agama jelas rujukannya itu dokumen yang jelas, kitab suci, atau figur otoritatif yang jelas, ya, yang jelas tersertifikasi dari yang punya agama, yaitu Sang Maha Pencipta, kemudian mengutus satu orang, sumbernya tidak akan terpencar-pencar karena jelas rujukannya. Kalau ada perbedaan pandangan, mereka punya rujukan yang bisa digunakan untuk memutuskan. Berarti kalau tadi saya sampaikan ada satu orang yang diberi otoritas untuk menyebarkan nilai-nilai agama. Satu orang ini kan pasti juga punya kekurangan, bisa lupa, ya kan? Atau dia sakit. Bisa dipastikan itu sumber-sumber dari apa yang beliau bawa itu pasti benar dari sama Cipta. Karena yang mengutus ini maha kuasa, ya, dan kemahakuasaannya terbukti dengan aneka macam argumentasi rasional. Ya tidak mungkin dia mengutus orang yang dia tahu orang ini tidak akan bisa secara sempurna menunaikan itu. Ya, itu kan dunia kita, karena mengutus orang kurir misalnya yang kita nggak tahu nih kualitasnya gimana nih. Iya, make sense. Perlu dicoba dulu gitu. Iya. Kalau ini nggak perlu dicoba, dia udah tahu. Iya, betul ya. Nah, gitu. Masya Allah. Kalau Ustaz. Yang juga tidak kalah penting, ya, yang juga tidak kalah penting, utusan ini sendiri itu adalah bagian dari yang harus melakukan agama. Jadi dia pun terpantau oleh pengutusnya. Seorang nabi itu akan terpantau oleh Tuhan, dia menjalankan agama itu dengan benar atau tidak. Kalau ada sedikit yang tidak pas, dia akan ditegur. Jadi dia sekaligus menjadi teladan yang bukan hanya diutus, melainkan juga dipantau dan diawasi oleh. Sekaligus role model ya. Iya. Oke. Sehingga dia pun tidak bisa sewenang-wenang. Gitu. Dan kalau ada kekeliruan dia ditegur. Oke, tapi pada kenyataannya sejarah-sejarah Nabi di berbagai agama itu Nabi juga mengalami terluka, Nabi juga ditangkap, Nabi juga lupa, Nabi juga sakit. Bagaimana agama menjamin bahwa pesannya tetap sampai? Itu tadi luka, sakit, segala macam tidak bertentangan dengan kejujuran kan. Oke. Maka selama kejujuran seorang nabi dan amanahnya terjamin, yang lain itu hal biasa. Meskipun sakit tetap jujur ya. Iya, jujur. Oke, Dia karena tidak dua hal yang berbeda ya. Tidak akan menyelewengkan amanah. Oke, dua hal yang berbeda. Dua hal yang antara berbeda. Sifat dasarnya memang amanah, Ya. jujur. Yang kedua, Bukan fisik hanya sakit, manusia. nabi itu nanti juga mati. Oke. Akan berakhir. Tapi apa yang disampaikan, ditugaskan sudah dilakukan secara jujur dan amanah. Oke. Baik, menarik sekali. Jazakallahu khairan atas semua jawabannya. Berlanjut Ya, ke sama-sama, sesi yang Mas kedua. Firdaus.